Shalom, damai di hati. Terima kasih Bapak Ibu pasangan suami istri yang setia untuk ada dalam seminar kita di hari ini. Dan kita tiba di materi yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu membawa alat tulis? Ada bawa semua? Karena materi kita ini harus menggunakan alat tulis, Pendeta Sherly akan mengantar kita dengan sebuah permainan. Kami menyediakan kertas kosong, Bapak Ibu sekalian hanya menyediakan alat tulisnya. Kertasnya nanti akan dibagi, orang bagi. Baiklah Bapak Ibu, kita tiba di materi pertama. Sebenarnya menurut rundown acara yang tim kerja bagikan, materi pertama kita ini akan diisi oleh Pendeta Musa, tapi dengan berbagai pertimbangan maka bertukar tempat, dan materi saat ini adalah materi tentang komunikasi Kristen membangun cinta kasih pasangan suami istri. Dan materi kita saat ini akan dibawa oleh Pendeta Sherly Watuseke, atau yang kita kenal dengan Pendeta Nyonya Sherly Somba Watuseke. Bukan Sambo, Pendeta Sherly bilang, Somba Watuseke. Pendeta Sherly adalah pendeta yang melayani di Jemaat Gemi Bukit Moriati Kalabaru per 11 Juni 2023. Pendeta sudah bersuami dan punya 2 orang anak. Mungkin yang lain masih belum tahu, suami Pendeta Sherly adalah Bapak Jufri Somba SE sebagai tour guide dan punya 2 orang anak, Matthew Somba dan Metanoia Somba. Mungkin itu sekilas tentang pembicara kita di saat ini. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi Pendeta Sherly adalah seorang hamba Tuhan yang sejak Juni ada dalam pelayanan bersama di Jemaat Gemi Bukit Moriati Kalabaru. Mempersingkat waktu, kita akan memulaikan materi kita saat ini dan dipersilakan oleh Pendeta Sherly untuk membawa seminar hari ini tentang komunikasi terhadap pasangan suami istri. Saudara-saudara, bicara komunikasi Pak Sutri, saya akan mencoba membuat suasana sedikit romantis. Anggap saja kita di rumah tidak diganggu oleh anak-anak. Saya menghitung jumlah kehadiran kita. Bolehkah masing-masing suami istri duduk per 1 kursi panjang dengan mencari pasangannya. Oke. Coba kita buat sedikit romantis ya. Boleh di depan sini. Oh ya, saya kira benar. Ibu ini 1 kursi. Boleh, bisa memadai untuk kursi ini. 1, 2, 3 dengan pasangan. Pak Dani di depan, coba Dani. Pak Dani Dempenatolus di depan, coba. Dia Ken, sini dia Ken. Oh iya, supaya sedikit penetrasi baku begini dang. Supaya baku selang-seling, sepertinya jauh. Nanti kita saat ini hanya mengurus suami dan istri saja. Jangan pernah pikir ada orang lain, ya kan? Nah, enggak. Oh iya. Dia Ken Mary itu di depan sini, Jo. Deng Bu Siana. Enggak, betul-betul. Nah, iya. Depan sana. Penatu orang sini Jo depan. Dek Ibu. Mari di sini, enggak apa-apa. Itu dia DP romantis. Sana silakan. Depan di sana. Mesti gotong yang dibuka deplang ini dia. Mari Jo Pak Pongo sana. Ambil posisi dia. Pasangan. Yuk kamar maju sedikit. Dekian, mari.
Oke, saudara-saudara, Ainia melihat begini berduaan sangat-sangat senang dan bahagia. Saya mesti sapa. Are you happy? Yes, luar biasa. Senang sekali kalau lihat begini. Suami istri biar tuh bekumaran nggak ada pengentara, Kang. Senyum kon tiap saat juta orang bikin pasutri begini. Aduh, pendeta Ever luar biasa. Senang, biar nggak ada doi, biar ada masalah, tapi terpancar dalam raut wajah. Sangat-sangat bahagia. Dan itulah yang mensukacitakan. Saudara-saudara, saya akan mengawali dengan kita refreshing dulu sebelum masuk materi. Bolehkah kita refreshing? Bu Bapak sudah memperoleh kertas? Boleh? Nah, nanti dibagikan. Satu orang satu, iya harus dua. Jerry mana Jerry? Silakan mendampingi kekasih hati. Satu orang satu. Tadi dibagikan telur, lepas dulu tuh telur itu ya. Sekarang orang tidak akan. Saya berimajinasi untuk fokus pada kertas ini ya. Dia Ken Berti mana janji saya tinggal tuh kekasih hati. Nyanda seru kalau nyanda ada pasangan. Betul sekali. Ini adalah konteks berpasangan. Jadi tidak akan membawa keseruan dalam rumah tangga. Jerry sebenarnya datang panggil istri di sini. Oh ya. Sudah, semua sudah mendapat. Saudara-saudara, mari untuk 2 menit ke depan. Suami dan istri memberikan sketsa atau gambar bagaimana bentuk istri saya dan bagaimana bentuk suami saya. Gambar saja. Mulai dari kepala dulu, badan, tangan. Mau jelek atau ini gambar aja dulu. Jadi Pak Dani gambar Ibu Lus pe bentuk, Bu Lus gambar Pak Dani pe bentuk. Suami gambar, ayo silakan. Baru suruh gambar sudah tertawa Kang. Gimana dalamnya? Nah, sudah. Gambar aja dulu. Mana-mana. Pastikan kepala dulu. Terus garis coba. Ini bolpoin 1. Kalau pendeta kasih contoh yang sangat cepat sekali, paling kepala. Terus badan. Tangan, kaki, telinga, mata. Gampang kan? Sangat cepat, itu mudah dan gampang. Jadi kepala tinggal bagaimana mau variasi. Kalau rambut gondrong, ya kan rambut panjang. Kalau botak, terserah. Tapi yang jelas sangat memudahkan. Coba lihat pendeta banyak kan gampang toh. Gampang. Nah itu. Kalau badan besar, enggak apa-apa kasih lebih gede.
Sudah? Are you finish? Oma, opa, sudah? Ah, sudah. Saudara-saudara, kalau sudah, mari tatap. Kong kasih pas suami, baku tukar kamu pe gambar. Contoh, pena olan kasih pak ibu. Nah, saudara-saudara, dari kalian menatap suami kamu dan dari istri menatap sebaliknya, apa yang terbersit dari gambar ini? Apa? Lucu, apa lagi? Lucu. Jadi yang ada tertawa. Mari kita lihat makna teologis dari sini. Berarti manusia ketika Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan sudah pasti memiliki kekurangan, keterbatasan. Sudah cukup lama berumah tangga, tetap tuh kurang itu masih banyak. Betul toh? Bagaimana mau menyatukan, kan waktu pemberkatan, baiklah mereka bukan dua lagi tetapi satu. Tetapi mau menyatukan itu sampai saat ini kalian masih susah untuk menyatukan. Dengan segala kekurangan, betul? Betul. Yang ada kita tertawa. Terkadang kita menertawakan kekurangan suami kita. Tapi terkadang juga kita menyanjung suami kita. Terkadang juga kita membenci istri kita. Tetapi terkadang kita menyayangi istri kita. Itulah romantika berumah tangga. Saya mau tanya, rumah tangga yang paling panjang saat ini siapa? Berapa tahun? Oma ada opa berapa tahun? So mau 50 tahun. Aduh, semoga orang muriki 50 tahun. Nah. Yang 30 tahun? Nah, penetua. Pak Dani 30 tahun. Yang lain belum 20 tahun. Termasuk Pendeta Serlile belum 20 tahun. Nah, mari kita melihat. Semakin panjang perjalanan rumah tangga, semakin banyak masalah. Amin? Betul. Tetapi justru masalah itu menjadikan kita apa? Semakin beku sayang. Buktinya kan Oma de opa. Survei bilang banyak masalah, mau sampai saat ini kan gak cerai. Enggak toh? Nah, jadi sasarannya Pak Sutri adalah bagaimana kita tidak akan mengakhiri rumah tangga kita. Di mana? Meja pengadilan. Nanti Tuhan yang berkenan lewat maut. Nah, saudara-saudara, saya mencoba untuk materi yang pertama. Ini hanya intermezzo, tapi kertasnya simpan dulu. Masih ada kelanjutannya. Jangan buang dulu, enggak usah pakai nama dan lain sebagainya. Ini suatu kenangan buat kita ketika kita punya. Mari kita membuka Alkitab. Membuka Alkitab dengan materi yang sudah disampaikan bagi kita adalah komunikasi dalam berumah tangga. Komunikasi Kristen membangun cinta kasih Pak Sutri. Kejadian 3 ayat 1 sampai 31. Kejadian 3 ayat 1 sampai 31. Sudah, saya tidak akan menghantar kita baca semua, tapi tolong baca ayat 6. Mari kita baca secara bersama-sama. Ayat 6. Sudah temukan baik Alkitab dan Alkitab kita? Bicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Ayat 6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara,
pada saat ular menggoda perempuan, itu baru perempuan, belum dia dinamakan Hawa ya, baru perempuan. Karena perempuan itu tidak bersama-sama dengan lelaki, manusia pertama. Seandainya mereka berdua ada komunikasi, mungkin perempuan yang bilang, "Mau ambil enggak nih buah ini? Mau makan enggak?" Karena dia tidak ada komunikasi, maka terjadilah apa? Dia makan buah itu dan jatuhlah dalam dosa. Jadi awal jatuh manusia adalah karena tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Ini bukan bicara ada yang bilang miskomunikasi, tidak. Mereka berdua memang tidak ada komunikasi. Perempuan itu hanya bertindak sendiri. Ya. Mari kita lihat. Kadang-kadang dalam rumah tangga kalau bertindak sendiri terkadang kegagalan kan yang kita temui. Orang ada iya pak anak suami nin tahu. Serta jadi masalah suami bilang itu kok ngana yang dah kasih. Kita kan yang tahu. Ya tak? Ngana kok ndak bilang pak kita. Betul tak? Ngana ndak kasih tahu begini dan lain sebagainya. Nah, jadi komunikasi adalah sangat penting dalam rumah tangga. Karena awal kejatuhan manusia berawal dari apa? Tidak ada komunikasi. Ini perempuan ini sok tahu. Ini mau bertanya pada dia lagi. Kadang-kadang ibu-ibu begitu tuh. Menganggap tuh suami, sudah juga suami ini tahu. Sudah juga. Dengan kesombongan kita, kegagahan kita, apalagi kalau kita merasa, sih kok tapi suami biar begini, tetap dia sayang ke kita. Apa tuh mau bilang, apa tuh mau baking, pasti iya. Betul. Itu hal yang mendasar menjadikan terjadi apa? Jatuh dalam dosa. Selanjutnya, buka Alkitab di situ. Jadi intinya suami istri perempuan tidak ada percakapan. Karena tidak terjadi percakapan, maka jatuh dalam dosa. Ayat 12. Membuka ayat 12. Masih manusia jatuh dalam dosa. Ayat 12, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, 1. Nah, akhirnya apa? Karena sudah jatuh dalam dosa, posisi apa yang terjadi itu orang kalau terjadi hal-hal yang begini. Paling, lagi-lagi mau cari apa? Cari pembenaran. Dia persalahkan apa? Dia persalahkan tuh perempuan. Ya toh. Dia bilang, jadi dia menyalahkan perempuan. Memang betul. Paling banyak mendapat kesalahan terbesar dalam rumah tangga apa? Perempuan. Anak gagal, anak nakal, dan lain sebagainya. Pasti yang disalahkan apa? Istri. Ngana kok nintau didik pada dia? Ngana kok terlalu manja pada dia? Ngana begini? Pasti itu. Dan itu dasar yang paling penting dalam berumah tangga. Apalagi kalau lihat untuk anak-anak masih kecil, aduh, dompe nakal-nakal, dompe lucu-lucu. Apa nih anak benakal, dompe mama kok terlalu manja. Kadang-kadang papa begitu, Kang. Nah, jadi karena tidak ada komunikasi yang baik, berawal saling mempersalahkan. Dan lanjut ayat 13, itu berkelanjutan. Mari kita baca bersama-sama. Nah, inilah perempuan, dia ini mau, kong dia ketuk terus ditekan, dia bilang ular, sama dengan orang mana. Kalau suami tekan, ini wewene, paling jalan keluar apa? Menangis, begitu Kang? Pada ini begitu enggak ibu? Iya toh,
Karena so tekan, paling untuk perempuan bang semua dan kita. Wong kita dan semua itu dipersalahkan. Sudah tidak mampu menahan beban sakit hati, beban kecewa, bagaimana Oma toh? Oh, kurang mau menangis. DP jalan keluar pertama menangis. Mar kalau iman berdoa. Mar kalau udah menangis kau berdoa, yang keluar dalam doa emosi. Begitu kan Oma? Orang mesti jawab doa 49 tahun ini. Aduh, luar biasa. Jadi patronnya orang sekarang ini, Oma dan Opa ini 49 tahun berumah tangga. Akan masuki 50 tahun. Dengan Oma dan Opa bilang 50 tahun lebih banyak pergumulan. Mar, banyak pergumulan bukti tidak cerai sampai sekarang. Itu DP dasar. Nah jadi itu. Nah saudara-saudara, dari perjanjian lama ini sebelum kita beralih ke perjanjian baru. Makna apa yang bisa kita ambil dari komunikasi? Mari kita coba untuk belajar sedikit, menafsirkan sedikit tentang itu. Dari 3 ayat tadi, yang bisa kita ambil adalah apa? Pertama, tidak ada komunikasi antara suami istri. Akhirnya dosa yang teralami. Kalau dosa teralami tidak diberkati. Betul? Dan yang kedua, apa? Saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Saling mempersalahkan satu dengan yang lain, saling pembenaran satu dengan yang lain. Kalau tidak kuat, tidak ada bersama dengan Tuhan, bisa goyah, bisa cerai. Betul? Betul. Karena tidak pernah memberikan hati kita, perasaan kita kepada suami atau kepada istri. Nah sampai sini sebelum lanjut, saya mencoba silakan membuka lagi kertas. Di halaman paling di belakang, putar kertas itu. Putar kertas. Silakan Opa tulis, Opa pe kertas. Oma pe kurang. Jadi masing-masing menulis pertama kekurangan suami saya. Nanti dia bilang kelebihan suami saya. Jadi menulis kurang dan lebih. Silakan menulis. Yang buku contek. Mari jujur ya. Jujur. Jadi itu orang jangan pakai feel. No hard feel ya. Kadang-kadang feeling perasaan menjadikan kita tidak enak, tapi dengan saat ini kita berusaha untuk jujur. Bagaimana kita menyampaikan perasaan kita dengan jujur. Sebanyak-banyaknya. Jadi penatua mata apa tapi istri pe kurang. Tapi apa tapi istri pe lebih. Paling asik kalau banyak DP lebih, DP kurang sedikit. Tapi ingat, tidak pernah ada, jangan berbilang karena kita so sayang, tapi sih tidak ada kurang pendeta, semua bagus. Tidak ada, pasti ada kurang. Nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Paling tuh suami bilang tapi istri kelebihan satu cantik. Nggak apa-apa, istri kan juga ada pesanjungan. Kedua, apa? Kalau yang paling mana? Talbanya mulu, pembakar lota.
Saudara-saudara, saya memberikan apresiasi alangkah baiknya ada 5-5 ya. Yang cuma 1-2. 5 itu kelebihan, 5 itu kekurangan. Minimal 5. Pak itu bilang, sekarang kelebihannya berat badan. Enak Olan bilang, iya. Dulu kurus, sekarang gede. Jadi kelebihan 20 kilo. Boleh masuk kelebihan, tidak mengapa. Supaya abis ini kalau masuk di kelebihan, ibu-ibu langsung bilang, orang fitness. Kelebihan kan tuh. Supaya saya kurang. Betul. Ini susah gampang kan? Kok ini dan sudah bermain sendiri. Bermain sendiri Jo. Silakan. Dibilang di rumah. Harus di jalan. Lima Pak? Mesti 5. Loh, 49 tahun berumah tangga, bukan 5, 10. Paling banyak. Opa dan Oma memang sobaku tahu sekali. Apa kau ingin tahu? Sampai Oma mangguro, Opa pasti tahu. Oma salah tidur, Opa tahu. Kalau tuh opa dek oma 60 tahun kan perkawin papa dek mama. Tuh ada tuh cik nona tuh ada dah. Iyo. Cik nona bilang kita mau pergi. Bang ini kolong dong. Iyo. Di belum itu dan cici sudah dulu pulang no. Sudah? Ini hanya intermezzo tetapi benar. Ada opa dan oma 50 tahun sudah perkawinan mereka. Ini terjadi di salah satu daerah bukan Gemim, daerah Sulawesi Tengah sana. Suatu ketika pendeta itu akan berkunjung di salah satu rumah. Di daerah sana, opa de oma perumah, halaman luas, hanya terpencil. Jadi tetangga jauh. Masuk pintu, tuh opa de oma masuk kamar, tak buka tapi pakai hordeng. Tuh pendeta masuk batoki selamat sore. Tuh opa de oma ndak basaut. Mar tuh pendeta ada dengar, aduh babunya. Begitu dang. Aduh tuh pendeta bilang, Tuhan kita mau masuk, mar kita takut. Semakin tuh pendeta bilang, selamat sore. Nah, tuh opa lebih dia pokoknya dengan gaya yang romantis sekali. Aduh pendeta bilang, nggak jadi masuk kita. Do kita baganggu tuh oma de opa pe situasi sore-sore kote. Tiba-tiba angin keras masuk. Oma de opa
pe pampele, angin tiup, tu pendeta katu pe maso, langsung haga. Dia haga dia kira apa tuh Pak? Tuh opak ku tak ada sebue-bue Pak Oma. Tuh amat dia ada menyanyikan. Dengan gayanya diam. Tuh pendeta bilang, ya Tuhan kita perasaan negatif, leka sianggang. Jadi belajar kote. Belum apa-apa orang somis dan salah menilai. Ternyata opak pecinta kasih Pak Oma dia lakukan itu tiap sore dia ondo. Makanya ninta opak bikin begitu. Jadi punya cara kita untuk menjadikan istri kita romantis. Betul toh? Saya tidak tahu cara kita bagaimana memberikan perhatian kepada istri. Untuk pendeta bilang, oh tiap sore kote opak sebue. Tuh pendeta pulang kok dia bilang begini, aduh minta maaf, di otak pak kita so kotor. Tak so bayangkan ini apa yang terjadi tak mau lihat pada orang dua, katakan dengan gaya tua. Dan itulah. Dari cerita ini menghantar kita untuk jangan terlalu berpikir negatif dalam persoalan yang kita hadapi. Menjadikan semua itu berada dalam kendali Tuhan. Kontanya tuh opak. Sementara babue kita menyanyi lagu rohani itu kita aja berdoa akan apa tapi istri. Nah, selalu identiknya perempuan adalah tiang doa dan ini opa, dia tuh tiang doa dalam rumah tangga. Mau tanya, bapak-bapak satu hari dia berdoa akan tuh istri? Oh ada, berapa kali? Satu kali, paling coba bangun pagi, berkati istri saya Tuhan, cuma sampai begitu kan? Aduh maka tuh kalau istri, aduh semua, sampai tentu suami mau pergi mana, mau makan di mana, sih berdoa akan. Nah kalau suami, aduh paling cuma berkati Tuhan tapi istri, cuma sampai di situ. Nah itu, jadi bagaimana cara? Nah sekarang coba Bapak, saya bilang tuh Pak istri tuh kurang. Boleh tuh survei satu. Bakepo enggak boleh? Boleh dong. Oh boleh, tunggu. Jangan, ini kan yang boleh tersinggung. Boleh Bapak? Kita nak tulis di situ. Cuma tulis di Badiri dang. Kepo, DP contoh. Terima kasih atas kesempatan. Kurang dulu ya, DP kurang dulu. Di sini mah catatan kurang lebih kan ya. Iya. Oh ya, kasih mic. Iya betul. Supaya yang lain karena akan terlengkapi dengan yang lain, berbeda pasti. Ada salahnya ya, terima kasih atas kesempatan. Dalam hal ini ketika ditanyakan kelebihan dan kekurangan dari pasangan saya, memang di catatan kita cuma tulis Bu, DP kelebihan kita kasih, jangan ada tanggapan begitupun dengan kekurangannya. Karena bagi kita tidak ada waktu untuk membicarakan kekurangan dan kelebihan kita berpasangan. Karena ketika orang diteguhkan dalam pernikahan, kita sudah terima semua DP kelebihan dan kekurangan. Amin. So, jadi kalau mau bicarakan lagi orang kelebihan dan kekurangan, jangan akan sampai begini orang. Itu harus ditanyakan ketika orang masih bertunangan. Kalau pasangan suami istri Bu, kamu tanya DP lebih kurang, mesti terima. Tuh, Bu. Memang ada DP kelebihan, tapi itu konsumsi orang dua. Oh iya betul. Kita kira itu buat DP tanggapan. DP kelebihan. Sabar. Iya. Rajin. Oke. Itu dulu. Mungkin lain mau tambahkan. Tidak, balance-nya ibu yang harus memberikan. Dayun bersambut tuh ini tuh. Harus. Jujur. Silakan. Jujur ya. Siapa so takut tuh bapak bilang lain ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh suami saya, memang sebelum kita diteguhkan dalam nikah yang kudus, itu sebenarnya hal-hal yang harus dipertanyakan. Tetapi setelah kita sudah dipersatukan, apapun kelebihan ataupun kekurangan kita, karena kita sudah berjanji sehidup semati, maka kita harus menjalankan semuanya. Dan untuk
kelebihan dari suami saya, dia itu seorang penyayang dan pengasih dan Tepuk tangan dulu. selalu memberikan arahan yang terbaik. Mungkin itu kelebihan. Untuk kekurangannya kita berdua yang menanggungnya. Terima kasih. Iya. Jadi, aduh, tidak terjadi dengan ungkapan begini jauh dari perselingkuhan. Luar biasa. Betapa sempurna mendapat suami yang begini. Kekurangan istrinya dia pendam sendiri dan hanya dia yang tahu, nanti dia sampaikan kepada Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dan kelebihan itu menjadikan motivasi ya dalam keluarga. Dan luar biasa. Aduh betapa bangga punya suami yang begini. Pertama dengan kejadian begini, jauh dari perselingkuhan. Luar biasa. Terima kasih. Bolehkah saya menanya, Pak Dani, bagaimana? Tidak apa-apa. Ini kita tidak saling obral, tetapi kita berbagi, ya toh? Resep-resep ini bisa didapat dan bisa diperoleh. Saya juga dengan kejadian ini saya belajar dari sini. Karena rumah tangga saya baru 18 tahun perkawinan, ya toh? Ditambah dengan suami jarang pulang, enggak ada di rumah, dan saya mungkin hanya saya pendeta yang memiliki suami tour guide, ya kan? Tidak pernah, jarang jumpa dan lain sebagainya, dan harus bergaul dengan orang-orang bule. Kalau kita mulai, lain kali kita kurang sakit hati sendiri. Bule pegaya di mana cuma baku telepon, saya baku dapat di jalan pas tour. Pak kita petur di sini ngana di mana? Udah apa cuma ai. Paling dia cuma sih berkanan. This is my wife, this is my anak-anak. Sudah. Di jalan cuma kusun, pergi, selesai. Aku bilang, ya begini dia menipu rumah tangga. Ya iya. Dan kami harus menjalaninya demikian. Dan saya butuh untuk hal-hal. Kalau kurang mau ikut egois, duh Sony mau begitu. Saya butuh romantis, saya butuh pendampingan. Dan lain sebagainya. Tapi itu. Dan saya mendapat dari sini segala kelebihan. Pak Dani dulu sekarang. Jangan bahagia dulu. Janja iko kata. Gimana Nov? Jadi kelebihan dan kekurangan istri. Cantik paling. Kelebihan Joy, kelebihan dulu. Kelebihannya rajin. Rajin. Sayang keluarga, pangbae, Udah. ya. Apalagi? Dan kekurangannya cuma satu, nintau memasak. Oh, sudah banyak Cuma sekarang itu. GoFood banyak. Dan catering banyak sekarang ya toh. Banyak GoFood, banyak catering. Dulu ketika menikah orang tua bilang kalau anak ini, perempuan ini sudah bisa memasak, so boleh kawin, Kang. Zaman sekarang bukan bisa mau masak. Biar nih tahu mau masak, nanti bikin tahu di keluarga. Jadi terbalik ya zaman sekarang. Nah itu. Nah, terus mesti tanya lagi ada. Oh, yang paling mudah, Asana ya. Silakan. Paling mudah Kekurangan kutip. istri, suka marah-marah, suka bobo, tidak suka masak, banyak basuruh, ada cerewet sedikit. Ini DP nama jujur. Ini DP nama jujur. Kebaikan, rajin bersih-bersih, suka sama keluarga, sedikit makan mengurangi anggaran, rajin urus anak, orang rumahan tidak suka shopping. Nah, Mar tetap sayang toh. Aduh luar biasa. Bapak ini memang jujur sekali. Bukan kata mengungkapkan apa yang menjadi kurang, tapi istri tetap sayang toh dapat suami begini toh. Amin. Orang mau beralih ke yang paling mudah. Dia Ken 27. Paling mudah sekali. So feeling ini. Boleh kita, ini berdua mesti berdiri. Berdiri dulu ini dua ini. Terima kasih untuk kesempatan.
Kalau mau bilang untuk orang yang masih 5 tahun udah kawin, jadi masih banyak tuh jatah KG. Oh ternyata dia begini, ternyata dia begini. Ini kekurangan istri saya, kayaknya perlu disampaikan supaya boleh dengar. Tidak mengapa, harus disampaikan. Satu, kurang responsif. Kurang responsif. Kurang respons dia, Ben. Baru lama kalau jaba makeup dengan nyenak tepat waktu. Oh iya. Kau coba aku Tidak janji on lah time, kali. ya. Iya. Bu. Kalau DP kelebihan dia jago baking Indomie, jago baking kopi, dengan pemberi masukan dan pendengar yang baik. Iya. Terima kasih. Iya. Sekarang istri mesti balas. Apa tuh suami pekun? Kalau suami bilang kurang responsif, apalagi tidak on time, lama bermakeup, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini jangan marah ya. Karena mungkin orang ini yang paling muda ya, jadi masih banyak belajar. Jadi mungkin kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu di sini mungkin so lupa rasanya awal-awal pernikahan yang ternyata luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kalau dari saya kekurangannya kurang ganteng sih. Oh kurang. Iya. Kurang ganteng. Kurang. Nanti poles ulang ya. Iya, soalnya kan makin lama kan makin akan berkurang ya. Jadi harusnya banyak supaya kan makin lama makin kurang gitu. Satu, kurang ganteng. Dua, kurang sabar. Kurang sabar. Kurang sabar. Jadi emosian. Kurang sabar aja bahasanya, Bu Pendeta. Oh, iya. Enggak emosian sih enggak. Kurang Tidak, sabar ya, aja. Kurang sabar. Sama kurang-kurangin main handphone. Oh iya. Gitu. Kalau kelebihan ya baik hati, penyayang, sama romantis nggak? Enggak. Oh ya, no romantis ya. Ini mesti. Ini enggak live FB itu. Enggak Kang. Sama itu sih, penyayang, baik hati, sama lucu kadang-kadang. Sudah Ci. Oke. Aman. Saudara-saudara, dengan kita mendapat aman dari kejujuran kita dan kelemahan kita menjadikan justru dengan segala kekurangan menjadikan kita perlu untuk menata. Menata dan bukan cuma sampai menata, harus diperbaharui. Nggak cuma sampai di sini kita sadar kita begini Kang. Tapi orang buat lagi. Seperti begini, kadang-kadang orang tiap hari berdoa, Tuhan ampuni dosa dan salah. Cuma sampai situ. Tetapi orang baking lagi. Ya, toh. Jangan pernah. Jadi dalam rumah tangga orang so tahu. Tapi istri begini, jadi sama dia Ken ya toh. Sabar. Berharap romantis masih keluarga muda toh ini toh. Mudah sekali. Jadi perlu lagi untuk ada dalam komunikasi dan kebersamaan. Ada waktu-waktu perlu berdua, bukan saja refreshing, healing perlu kalian berdua. Karena dari survei mereka berdua itu ekspresi masih muda itu terpancar ya. Karena ini bisa mengungkapkan bicara belum sabar ya, masih butuh perhatian. Jadi mungkin ibu paling banyak perhatian ya. Datang pulang, enggak apa-apa no bahasa diki manja-manja, papa so pulang gitu ya. Aku panggil papa ini atau cuma nama? Pakai apa? Oh pakai sayang ya. Sayang atau yayang ya kan? Enggak apa-apa. Itu menjadikan kita semakin dekat. Sedangkan penetornya so tua marasi masih buku panggil papa, mama. Iya toh? Itu menunjukkan satu perhatian yang khusus bagi kita. Kadang-kadang kok kita tabu untuk saat ini. Panggil nama. Padahal kalau kita panggil nama, anak kita juga nanti panggil kita nama. Ya toh? Dia enggak panggil papa, dia mama sama dengan kita. Kalau umumnya anak saya itu kita pesuami namanya Jufri. Kalau kita panggil Juf,
Nanti tu metu demeta coba, oh jupdang. Jadi mau nak mau mesti panggil papa supaya anak-anak juga ikut panggil papa. Jadi hal yang demikian. Cuma kok lain kali orang ini gelik banget dah mau panggil begitu. Padahal itu suatu tanda menjadikan bahwa suami kita bukan orang lain. Istri kita itu bukan orang lain. Gitu. Suami kita bukan orang lain, istri kita bukan. Daripada beromantis dengan papa orang lain pe mama, ya toh? Begitu. Nah, jadi demikian. Nah, saudara-saudara, ini sesi pertama ini saya baru antar di perjanjian lama. Nanti kita akan antar di perjanjian baru, referencing dulu, berdiri itu orang mau menyanyi. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Sebelum duduk, saya mau pingin tahu bagaimana cinta kasih suami-suami mu cium pada istri. Tidak berucap komunikasi tapi sampaikanlah. Bagaimana dia bicara sun pipi kiri, kanan atau kiss, enggak masalah. Silakan. 3, 2, 1. Baku polo juga enggak apa-apa. Orang kok sah tempe istri saya, aduh. Iya begitu. Ada enggak pegang tangan, polo begini. Sayang. Bisikan ke telinga, minta maaf ya tadi malam tanda tidur sama-sama atau nggak apa-apa ya kan? Orang tidak lagi tabu untuk hal-hal yang demikian. Itu menjalin bahagia. Ya, silakan duduk. Ini tadi ada paparazzi loh tertangkap, nanti mau dapat lihat yang romantis tadi ya kan? Biar mau dapat lihat toh? Yang romantis tadi toh ada ya. Oke, nanti akan lanjut untuk yang kedua. Berapa menit ya? 1 jam. Oke. Nggak terlalu bosan toh. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dari beberapa faktor Kristen yang dibutuhkan untuk menjalin komunikasi yang baik. Pertama, mari kita membuka Alkitab dalam Roma 15 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, dari Roma 15 ayat 7 ini memberikan satu gambaran suami istri yang saling menerima. Ini ada slide di sini yang saling menerima. Ada yang pertama, oh ya, bukan ini. Oh ini. Pertama, suami lagi sakit. Kedua, istri yang sakit. Jadi dua-dua saling membutuhkan. Saling membantu, saling menolong. Maksudnya saling menerima inilah merupakan dasar komunikasi yang baik.
ada istrinya tidak banyak bicara, tetapi dia memberikan bantuan. Sebaliknya juga, suami tidak banyak bicara tapi dia mengasihi. Nah, di sini kita bisa lihat ada hal-hal juga dalam kehidupan rumah tangga zaman sekarang, ada hal-hal yang tidak pernah suami tahu. Contoh ibu-ibu sekarang, apa yang tidak pernah suami tahu? Manakala ibu-ibu online, COD datang di rumah, suami nin tahu lewat pintu belakang. Kenapa? Suami mau tahu hal yang begitu. Tapi kadang-kadang kalau itu tidak dibahas akan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Betul enggak? Jadi hal sekecil apapun memang itu harus untuk dibicarakan, dan itulah komunikasi. Takutnya terjadi apa? Miscommunication ya. Mis itu mulai saling menuduh satu dengan yang lain. Dan yang kedua, Yakobus 1 ayat 19. Sudah? Mari kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, komunikasi yang baik harus lebih banyak mendengar. Kalau baku marah dalam rumah tangga, tuh suami belum kelar, tuh bicara, istri so emosi, potong tuh bicara, ngana kok begini, tidak memberi kesempatan suami menjelaskan. Sebaliknya juga, tidak pernah memberikan kesempatan istri menjelaskan. Yang terjadi adalah emosi. Ternyata Alkitab memberikan jawaban bahwa lebih baik kita banyak mendengar daripada banyak bicara. Ingat Gus Dur bilang, lebih banyak bicara, lebih banyak dipertanggungjawabkan. Betul toh? Jadi lebih banyak bicara, lebih banyak hal-hal yang kita pertanggungjawabkan. Lebih baik tidak banyak bicara, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ini, jadi banyak mendengar ya. Sama seperti ketika mendidik anak. Kasih kesempatan dulu, kiapa nih anak nakal, kiapa bikin kesalahan. Dengar dulu, apa? Yang tarik, belum dengar pemasok-masok, soba veto akang, soba marah akang. So berlaku kasar, dan akhirnya terjadi apa? Tidak ada komunikasi yang baik, maka pertengkaran terjadi. Dan yang ketiga, lanjut, saling menghargai. Yaitu mengasihi. Efesus 4 ayat 29. Mari kita sama-sama baca Efesus 4 ayat 29. Kita mulai. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, terkadang makian paling ekspresi pertama ketika kita emosi. Betul enggak? Betul sekali. Ketika kita marah, ketika emosi kita tak bisa
dibendung. Paling apa? Makian. Ngana ini, dan lain sebagainya. Bahkan anak kita juga demikian. Ngana pe semua, so bilang. Tapi firman Tuhan tadi bilang jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor bukan saja bagian lata dalam keluarga kita. Lata adalah penyakit. Jangan jadikan itu penyakit. Sudah pasti perkataan kotor itu dilarang dan tidak diperkenankan karena berdosa, dan sudah pasti itu tidak mendatangkan berkat. Jadi kalau ada suami, mau tanya ini, ada enggak suami jamu make atau istri jamu make? Ada? Ada? Aduh. Oh, opa. Opa kata. Betul opa? Opa jujur. Opa jamu make apa? Oh, jadi P ini, iyo, begitu dang. Aduh, opa so tua sekarang berubah jo Kang. Boleh enggak mau berubah? Atau itu solata? Oh, Pak. Oma doa, lebih banyak tuh berdoa Tuhan, kasih akan kita pe suami nyanda emosi kok nyanda mau make. Ya toh? Ada Kang? Aduh, luar biasa, aduh. Marah hari ini, semua berubah ini hari ini. Memang ada begitu, saya punya teman, dia kalau baku dapa begini, satu kali di banyak orang dia baku dapa dengan pendeta, dia bilang, pendeta Shirley, ini maaf di gereja, pemain anak kutip masih hidup Kang, aduh siapa dang? Nah saya berpikir cuma kita semua tuh dia berteman, dia bilang akan begitu. Kok kita bilang memang kutip dia pelata itu. Jadi siap kali bisa dia. Cuma sampai situ. Jadi cuma mulu tangan bapikir enggak opa? Oh iya. Mat pas opa semua make begitu, langsung polojo tuh omak, langsung salah sota terus. Begitu toh? Begitu toh? Oh, begitu dah. Iya, karena makian itu membawa kita kepada sesuatu, kalau P itu kan seperti kutuk ya. Jadi kutuk, jadi pendeta kok mesti terus tako. Tapi itu jadi satu kutuk kan? Karena apa yang diucapkan itu yang terjadi. Betul toh? Semakin banyak kita berucap, itu yang semakin terjadi. Jadi mulutmu menghantar, perkataanmu menghantar. Jadi begitu. Mar opak tahu toh? Iya. Berarti opak pelata itu oma perlu banyak puasa. Baking tuh opak, tengking itu opak pelata itu dia. Mar DP kata kunci sampai sekarang omak tetap sayang toh. Nggak ada niat tuh omak mesti tinggal pak opak dari dulu Kang. Karena apa? DP lebih banyak. Kang. Nah, jadi betul, akhirnya survei. Karena kelebihan paling banyak, satu kekurangan itu ditutupi dengan begitu banyak kelebihan. Jadi betul, survei tadi Kang, Pak. Kelebihan. Tapi sekarang banyak orang manusia kelebihan banyak. Tapi kekurangan satu, itu yang dipublikasikan. Contoh,
Penatua dan diaken di kolom. Padahal tuh penatua dan diaken, bye-bye, mar sekali so baking salah cuma satu kali, dorang bahas terus. Mar untung di Bumotik nggak ada begitu, Kang. Padahal kasihan tuh penatua, diaken, bye-bye, apa lekong nggak mau hasil. Mar ketika satu kali baking salah, tuh jemaat bahas terus, menghantar jadi batu sandungan dalam pelayanan. Semoga itu tidak akan terjadi. Nah, supaya tidak akan terjadi, itulah komunikasi yang baik. Dah. Jadi begitu opa de oma, marto orang jadi panutannya. Oma de opa sotua, dompe kejujuran selalu terberi. Kang oma. Opa pe jujur, 49 tahun berumah tangga, sedangkan mau kerling wewene lain tidak pernah, Kang opa. Tetap mengasihi istri yang terkasih. Oke. Odo kalau cinta koman tak bumbung-bumbung, Kang opa. Cuma itu. Jadi opa pe kesaksian kalau tuh cinta 200%. 300% tak bumbung-bumbung le. Kalau orang bilang satu karung ika. Itu cinta memang luar biasa tak bumbung. Tapi itu cuma satu. Itu makian. Tapi itu cuma sampai di mulut. Jadi cuma lip service ya. Ya. Tapi tetap untuk dibaharui. Tetap untuk jangan sampai. Karena orang tek soleh betua. Kontu mulut penuh dengan makian. Akhirnya tidak akan menjadi panutan dan contoh. Semakin tua kita. Semakin menjadi berkat. So akhir-akhir teh tompe hidup, mungkin kalau Tuhan sampai kasih 80 tahun, opa pe umur sekarang umur berapa? 74. Masa hidup 70 tahun. Ini solebe. Jika kuat 80 tahun. Selebihnya kesusahan. Mazmur 90. Kalau Tuhan kasih sampai 80, so kurang 6 tahun. Tapi kalau Tuhan kasih terus, bisa 10 tahun. Nah sisa hidup untuk 10 tahun itu, mari kita pakai perkataanmu, perbuatanmu, ucapanmu sama seperti imanmu. Amin. Jadi jangan sampai so tua aduh. Kaki akhir hidup, doh nih opa ini tukang mau make waktu hidup. Nah, ini di catatan begitu kan. Padahal ada banyak berkat, ada banyak kebaikan yang terungkap, cuma itu satu itu. Bisa. Seiring berjalannya waktu, bisa. Sisa hidup, opa lakukan dan berbuatlah baik sesuai dengan perkataan. Dan selanjutnya, ini yang paling terakhir. Bersikap terbuka atau jujur. Keterbukaan atau jujur adalah awal daripada pemulihan dalam satu rumah tangga. Karena sudah pasti rumah tangga itu dia pasti ada salah paham, ada sesuatu yang terkadang sebagai suami jujur dan istri, ada hal-hal yang prinsip yang mungkin tidak pernah diungkapkan. Adakah itu terjadi? Ini sebenarnya mengarah kepada konseling. Ada terkadang sesuatu yang sudah cukup lama berumah tangga tapi istri itu tidak pernah tahu. Atau sebaliknya juga, suami tidak pernah tahu. Yang terkadang menjadi satu beban moral dalam kehidupan kita. Yang sampai saat ini mungkin dia sulit untuk katakan kepada istri dan suami. Kalau saat ini ada, silakan bertobat, silakan evaluasi. Yang jadi sama dengan di film-film, nanti so akhir hidup baru ada penyesalan. Begitu toh? Nah, sebagai orang percaya, jangan pernah ada itu. Karena itu mengakibatkan akar pahit dalam rumah tangga. Akar pahit itu susah disembuhkan. Sulit. Karena dia sakit di dalam.
Beda dengan luka, sakit di luar. Berdarah orang ubah, gampang. Tapi sakit di dalam itu tidak bisa. Oleh sebab itu yang bicara jujur, bicara keterbukaan harus. Lihat ini. Nah, oleh begini toh, terbuka. Aduh. Ada tuh. Nah, saudara-saudara, dari pemahaman teologis yang saya sampaikan dan dari permainan ini, ada pertanyaan. Oke. Kita akhiri dulu sambil ada berapa menit ke depan membuka pertanyaan. Oke Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk pembawa materi kita di saat ini, Pendeta Sherly. Pendeta Sherly ini metode yang dia pakai ibarat guru. Biar jurusan kependetaan, ndak ame jurusan pak sama dengan kita, mar dia memberikan pendekatan kepada Bapak Ibu supaya menyukai materi yang beliau sampaikan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pendeta Sherly, dan kita telah belajar bersama tentang komunikasi yang dapat dibangun dalam kehidupan pasangan suami istri. Jika ada pertanyaan, kita buka satu sesi saja, mengingat waktu sudah hampir jam 11. Jam 11 kita masuk sesi. Kita beri waktu 10 menit untuk pertanyaan, satu sesi saja. Di satu sesi ini kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. 3, untuk mic di bawah sukan. Ada, dia akan bertanya. 1, Diaken Berti. 2, orang senior di belakang, dan 1 lagi. 3. Ini juga. Cuma 2? 1, 2 orang saja. Oke, kita mulai dengan Diaken Berti akan bertanya. Silakan Diaken. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini hanya bertanya sedikit Pendeta, bahwa ketika ada suatu permasalahan di dalam keluarga ya, apakah ketika suami istri saling cekcok gitu Pendeta, apakah salah ketika seorang suami untuk meredam persoalan itu agar tidak lebih melebar, maka suami mengambil tindakan untuk berdiam diri. Artinya berdiam diri tanpa menjawab apa yang seorang istri atau seorang istri lakukan. Jadi tapi kan terkadang ada pemahaman bahwa berdiam diri itu tandanya bahwa merasa permasalahan itu lebih bermasalah. Tapi dengan cara berdiam diri sebenarnya itu suatu tindakan untuk tidak lebih memperlebar masalah itu. Kemudian yang berikut bukan mengenai pertanyaan, tapi hanya memberikan solusi sedikit Pendeta. Mengenai suatu perkataan yang mungkin kata seseorang tidak bisa dihilangkan, tapi saya pikir mungkin bisa dihilangkan. Karena perkataan yang diucapkan secara berturut-turut selama seminggu, itu adalah merupakan suatu habit atau kebiasaan. Nah, kalau dia sudah berbuat berbulan-bulan, berarti itu sudah masuk karakternya dia, sudah berkeras. Jadi mungkin sebelum dia masuk karakter atau kebiasaan, maka mari kita menghindari perkataan itu, karena kebiasaan habit itu bisa terjadi. Tapi kalau kita membatasi kebiasaan itu, maka saya rasa itu tidak akan menjadi habit atau kebiasaan. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, langsung dijawab. Oke, langsung dijawab. Memang komunikasi adalah hal yang paling utama dan bahkan penting ya.
komunikasi is very important in family, ya kan? Komunikasi itu sangat-sangat penting. Tetapi sebagai suami terkadang dia paham istrinya. Ada saatnya dia harus berkomunikasi atau ada saatnya dia membantah. Paling tidak dia juga paham kita istri ini begini banyak bulu, banyak bicara. Nanti juga kita selesaikan, kita badiang dulu. Jadi mungkin dia akan begitu, Ibu Syana kalau marah, badiang jo dulu. Nanti ada waktu. Betul ini. Soalnya dia akan menggunakan istilah seperti yang saya katakan, banyak mendengar dulu. Dia dengar dulu, dia tampung dulu, dia rangkul dulu, nanti ada waktunya dia sampaikan. Karena ketika istri lagi emosi, kontorang le berbantah, aduh mate. Bukan le premium Pertamax, ya kan? Tuh panas, akan terjadi pertengkaran. Dia Kemberti bilang nanti juga sebentar. Kalau so tidur atau so bagaimana, banyak cara kita lakukan untuk menyelesaikan. Begitu Kang. Dan yang kedua, tentang perkataan atau seperti yang tadi. Memang betul kalau lama-kelamaan orang terbiasa dengan makian itu akan berlarut-larut. Karakter manusia ada dua. Karakter yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Karakter itu yang bisa berubah adalah ketika dia mau belajar dengan segala kekurangan. Yang tidak bisa berubah hanya satu. Hanya dirubah oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan istri-istri perlu banyak lagi berdoa, minta pada Tuhan supaya suami ada perubahan, termasuk dalam perkataan. Nah, jadi Oma lebih banyak berdoa. Biar doa makan lebih bilang Tuhan, tapi suami rubah akang, DP mau make belum hilang-hilang. Tidak apa-apa. Kali itu orang cuma berdoa, Tuhan berkati makanan dan minuman, sekarang dia tambah le Oma. Biar mau pimana, tapi suami masih mau make, kasih berubah. Tidak mengapa ya kan? Tetap. Kapasitas untuk dan volume untuk berdoa supaya suami itu atau istri berubah perlu ditingkatkan melalui doa. Sudah? Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Penatua Am Alfred Statontos, silakan. Terima kasih, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Tentunya kalau kita berbicara kehidupan, kita tidak lepas dari masalah. Nah, pertanyaan saya begini Bu, sederhana, dua kata, mana yang lebih penting, proses atau pengalaman? Mohon penjelasan, terima kasih. Proses atau pengalaman. Oke. Proses adalah masih dalam pembelajaran. Tapi pengalaman itu sudah pernah terjadi. Dan itu sudah teralami. Nah, bagaimana memposisikan proses dan pengalaman itu? Sebaiknya proses dan pengalaman ini harus seiring. Dengan dia memproses, berkaca dari pengalaman yang pernah dialami. Itu saja. Yang paling utama ketika kita mau belajar dari pengalaman, dan itulah proses pendewasaan iman dalam rumah tangga. Dan itulah komunikasi yang baik. Sekian. Cukup Pak Pena. Oke, masih ada lagi pertanyaan, masih boleh satu orang. Silakan, mari Pak. Baiklah, saya akan menanyakan, kalau orang dalam keluarga Kristen tentunya kita selalu memakai etika Kristen. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Pendeta, apa sebenarnya etika
Kristen buat keluarga kita sebagai ajaran Kristen. Itu saja. Terima kasih. Saudara-saudara, bicara etika asal kata etos, ya toh? Etos. Etos kerja berarti aturan. Etos atau etika Kristen tentu mengarah kepada moral atau iman. Yang mendasar dalam etika Kristen sebagai suami istri adalah bagaimana keluarga itu suami istri mampu menjaga keharmonisan sebagai suami istri. Etos etikanya begini, dia hanya bisa berhubungan dengan istrinya. Istri sah yang diberkati, etikanya. Dan tidak berdosa. Berhubungan secara biologis, bagaimana DP cara, bentuk, lama, berapa lama, dan lain sebagainya. Berkali-kali, berbulan-bulan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak beretika ketika dia berhubungan dengan istri atau orang lain. Itu gampang. Dan sudah pasti tidak beretika itu yang disebut dosa. Apapun kebijakan-kebijakannya dikatakan, oh kita kuat begini, karena begini. Namanya bicara etika Kristen tidak bisa dipertanggungjawabkan secara manusia. Hanya bisa dipertanggungjawabkan secara iman. Apapun resikonya. Namanya saya berhubungan dengan istri atau suami orang lain. Tetap tidak beretika dan disebut berdosa. Apapun alasannya. Mungkin katakan, oh karena selama orang tidak kudapa, selama berpisah, sikon menuntut, kita mesti dekat dengan dia dan lain sebagainya. Itu kebijakan-kebijakan manusia. Tetapi kebijakan-kebijakan secara iman, namanya bukan tompe suami, bukan tompe istri, ketika berhubungan tetap berdosa. Amin? Itu namanya etika. Sekian. Sudah cukup kah atau masih perlu penjelasan lagi? Ada pertanyaan lagi? Para istri tidak ada pertanyaan, tadi para suami yang bertanya. Sekarang para istri hal-hal praktis Jo kalau mau bertanya. Karena tadi Pendeta Shirley membahas tentang hal-hal praktis yang dilakukan dalam rangka membangun komunikasi yang baik dalam hubungan pasangan suami istri. Supaya mari Bapak Ibu orang berbagi pengalaman, sharing pengalaman di sini tentang komunikasi yang dibangun dalam kehidupan bersuami istri. Tidak ada lagi? Saya ingin mendengar ibu-ibu Tuhan ini. Istri yang teramat baik. Saya ingat waktu seminar baru saya datang di sini. Istri yang teramat baik. Saya juga memberi materi. Mana suara istri-istri? Silakan. Istri-istri sopas. Istri-istri bersuara. Foto akan di sana, di layar. Oke. Ada. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. So siap untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Oh, penatua siap. Biar penatua pesuami cuma ikut lewat live streaming karena jauh di seberang sana. Cuma penatua yang tidak berpasangan yang jawab siap. So siap membangun komunikasi yang baik. Siap, benar. Komunikasi itu adalah landasan, sekalipun LDR, anak muda bilang, tapi komunikasi tetap harus dibangun agar hubungan suami istri tetap terjaga dengan baik. Kalau tidak ada lagi
Demikianlah materi kita tentang komunikasi yang dibangun dalam rangka kebahagiaan pasangan suami istri kita selesai. Mari kita sekali lagi memberikan aplaus kepada Pendeta Shirley Somba Watuseke yang telah berbagi tentang komunikasi Kristen yang akan dibangun dalam kehidupan pasangan suami istri. Sekali lagi diucapkan terima kasih.